Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Di bulan Islam Rabiul Awal terdapat tanggal yang istimewa, yakni Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah. Masyarakat di Indonesia juga mengenal Maulid Nabi karena dijadikan hari libur nasional setiap tahunnya. Meski diperingati setiap tahunnya, banyak yang belum mengetahui dan memahami apa itu Maulid Nabi. Tapi jika kita mundur ke belakang, bagaimana sebenarnya asal-usul Maulid Nabi Muhammad SAW? Sejarah Maulid Nabi tidak lepas dari momen kelahiran Rasulullah yang memiliki banyak keistimewaan. Dikutip dari buku inilah Kisah Sang Rasul, Sejarah Nabi Muhammad dan Ar-Khufafah Ar-Rasyidin karya Muhammad Lukman Haza. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Rasulullah anak dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy yang sangat dihormati di kalangan penduduk. Pada tahun itu, Nabi Muhammad SAW yang lahir di Mekah dibesarkan sebagai anak yatim lantaran sang ayah wafat sebelum ia dilahirkan. Setelah menghabiskan beberapa tahun bersama sang ibu, Nabi Muhammad SAW tinggal bersama kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat menyayangi cucunya. Ia senantiasa berdoa dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian sang kakek menyerahkan bayi Muhammad kepada ibu susu yang berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar, Halimah binti Abi Zu'aib. Saat itu Halimah dan rombongannya pergi ke Mekah dengan harapan sang cucu tumbuh di lingkungan perdesaan yang bersih dan berbahasa Arab fasih. Awalnya, rombongan Halimah menolak tawaran tersebut lantaran mengharapkan imbalan. Meskipun demikian, Halimah menyatakan kesediaan menyusui bayi Muhammad dan membawa ke permukiman Bani Said selama 4 tahun. Halimah memulangkan bayi Muhammad kepada ibu kandungnya saat menginjak usia 5 tahun dan kembali memulai kehidupannya bersama sang ibu dan kakeknya. Namun, tidak berselang lama, Aminah wafat ketika Rasulullah SAW berusia 6 tahun karena jatuh sakit. Nabi Muhammad SAW yang telah kehilangan 3 orang terkasih akhirnya tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal sangat dermawan meskipun hidup serba kekurangan. Bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW pergi berdagang ke negeri Syam hingga sukses menjalani bisnisnya. Di tengah perjalanan bisnisnya, Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan seorang rahib bernama Nastur yang mengungkapkan adanya keistimewaan dalam dirinya. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pemuda yang mempunyai budi pekerti yang baik. Sepulangnya dari negeri Syam, Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid dan dikaruniai 3 putra dan 4 putri. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul terjadi tepat pada 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kalinya melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Rasulullah pun mulai melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, hingga turun surat Al-Hijr ayat 94 yang menyuruhnya berdakwah dengan terang-terangan secara lisan. Sejak saat itu, Rasulullah SAW terus melanjutkan dakwahnya, menyebarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya. Sementara sejarah peringatan Maulid Nabi di Indonesia sendiri mulai berkembang di masa Wali Songo atau sekitar tahun 1404 Masehi. Peringatan Maulid Nabi dilakukan demi menarik hati masyarakat memeluk agama Islam. Di Indonesia, Maulid Nabi juga dikenal dengan nama perayaan Syahadatain. Setelah kita mengetahui sejarah lahirnya Rasulullah, diharapkan Muslim di dunia dapat mengambil hikmah dan senantiasa mengamalkan ajarannya. Terlebih setiap tanggal 12 Rabiul Awal, umat Islam bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tahun ini, Maulid Nabi Muhammad akan diperingati pada 16 September mendatang. Sekian episode Muslimpedia kali ini. Saksikan terus episode Muslimpedia lainnya hanya di Religiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.